warga sedulur Banten, Banten Sepekan kembali hadir menyuguhkan beragam informasi seputar pemerintah Provinsi Banten yang telah kami rangkumkan hanya untuk warga sedulur Banten, selengkapnya dalam Banten Sepekan. Pemerintah Provinsi Banten kurangi pencemaran udara. Pemerintah Provinsi Banten siap melaksanakan arahan komprehensif Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam pengendalian pencemaran udara. Hal itu diungkapkan penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar usai mengikuti rapat terbatas terkait aspek lingkungan khususnya pencemaran udara di Istana Negara Jakarta yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo Senin 14 Agustus 2023. Diungkapkan Al-Mukhtabar sesuai arahan komprehensif Presiden Joko Widodo ada langkah cepat, menengah, dan jangka panjang yang harus dilakukan daerah. Langkah cepat dan menengah diwujudkan dalam bentuk pengaturan kendaraan yang menggunakan energi fosil, industri yang memiliki pengendalian udara secara internal, modifikasi cuaca untuk turun hujan, mengurangi mobilitas penduduk, dan mendukung transportasi publik. Untuk langkah jangka panjang, pemerintah Provinsi Banten mengusulkan kepada Presiden agar Provinsi Banten memiliki transportasi berbasis MRT yang akan dikembangkan dari Kembangan menuju Balaraja. Pemerintah Provinsi Banten raih anugerah Adikarya Pembangunan Pertanian. Penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar meraih anugerah Adikarya Pembangunan Pertanian dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia sebagai apresiasi atas curahan tenaga dan pikiran serta dedikasi dalam pembangunan pertanian. Anugerah diserahkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin di Istana Wakil Presiden Jakarta, Senin 14 Agustus 2023. Anugerah Adikarya Pembangunan Pertanian merupakan penghargaan tertinggi dalam bidang pertanian. Karena itu, Al-Mukhtabar menyampaikan terima kasih kepada Bupati, Wali Kota, Wakil Bupati, Wakil Wali Kota, serta segenap Forkopimda Provinsi maupun Forkopimda Kabupaten Kota atas kebersamaan selama ini terjalin. Dengan kebersamaan itu, maka penghargaan ini bisa didapatkan. Al-Mukhtabar juga mengucapkan terima kasih kepada DPRD Provinsi Banten yang telah bahu-membahu memformulasikan kebijakan agenda, khususnya pada aspek pangan. Al-Mukhtabar mengungkapkan pihaknya telah menandatangani komitmen untuk terus memperkuat Provinsi Banten sebagai basis produksi pangan, khususnya beras bersama dengan 10 gubernur se-Indonesia untuk memperkuat ketahanan pangan akan menuju kedaulatan pangan. Al-Mukhtabar juga mengatakan Provinsi Banten telah memiliki Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten tahun 2023 sampai 2043 yang melindungi sawah. PJ Gubernur Banten Al-Mukhtabar ajak paguyuban Paguron jaga stabilitas daerah. Penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar mengajak paguyuban Paguron untuk bersama-sama menjaga stabilitas daerah, apalagi saat ini sudah memasuki tahun politik. Hal itu diungkapkan Al-Mukhtabar usai menghadiri pengukuhan paguyuban Paguron Serang Banten masa bakti 2023 sampai 2028 di Kota Serang Minggu 13 Agustus 2023. Al-Mukhtabar mengungkapkan peran serta paguyuban Paguron sangat penting dalam menjaga keamanan dan persatuan, apalagi mereka sudah berkomitmen untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan berbagai aktivitas yang dapat memecah keutuhan NKRI. Saat ini, stabilitas daerah di Provinsi Banten sudah terjaga dengan baik, sehingga berbagai aktivitas pembangunan bisa terlaksana dengan baik oleh pemerintah Provinsi Banten. Pemerintah Provinsi Banten fokus pada penataan kawasan Geopark Bayah Dom. Pemerintah Provinsi Banten sedang fokus menata objek daya tarik wisata Geopark Bayah Dom di Kabupaten Lebak. Saat ini prosesnya sudah memasuki tahap akhir, yakni menunggu surat rekomendasi dari Komite Nasional Geopark Indonesia. Proses pengajuan pembangunan kawasan Geopark Bayah Dom sudah dilakukan sejak tahun 2018 lalu oleh pemerintah Kabupaten Lebak. Delineasi kawasan Geopark Bayah Dom yang mencakup 15 kecamatan meliputi 179 desa dan 5 kelurahan dengan luas 201.537 hektar yang telah mempertimbangkan aksesibilitas dan visibilitas serta keberadaan potensi warisan geologi, keragaman geologi, keanekaragaman hayati, dan keragaman budaya. Kepala Bidang Destinasi Dinas Pariwisata Provinsi Banten, Edi Sujatmika mengatakan, setidaknya ada 32 lebih warisan geologi yang menjadi objek daya tarik wisata di kawasan Geopark Bayah Dom. Dari jumlah itu, saat ini Dinas Pariwisata sudah melakukan penataan terhadap 8 ODTW yang ada, salah satunya Goa Sangiang. Menurut Edi, sebelum adanya wacana pengembangan Geopark Bayah Dom, pemerintah Provinsi Banten sudah memberikan perhatian lebih dalam mengembangkan objek daya tarik wisata di Kabupaten Lebak. PJ Gubernur Banten Al-Mukhtabar gencarkan pemanfaatan pangan lokal. Penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar mendorong seluruh masyarakat menggencarkan gerakan memasyarakatkan pemanfaatan pangan lokal seperti tanaman porak, tanaman buah-buahan sebagai upaya dalam penanganan stunting. Berbagai jenis tanaman itu bisa ditanam dengan memanfaatkan lahan pekarangan rumah, yang juga bisa dimanfaatkan berdampingan dengan kolam ikan lele, ikan emas, ikan nila, atau lainnya yang merupakan sumber protein tinggi.
Hal itu diungkapkan Al-Muktabar seusai menghadiri acara gerakan memasyarakatkan pemanfaatan pangan lokal sebagai upaya penanggulangan stunting di Balai Penyuluhan Pertanian atau BPP, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Jumat 11 Agustus 2023. Al-Muktabar mengatakan saat ini Provinsi Banten memiliki aplikasi e-Desa Wisma untuk menginput data anak stunting. Menurut Al-Muktabar, input data itu penting sebagai bentuk pelaporan pemerintah provinsi ke pemerintah pusat berkenaan dengan upaya yang telah dilakukan dalam penanganan stunting dan keluarga beresiko stunting. PJ Sekda Provinsi Banten Virgoyanti ajak perkuat kerjasama antar daerah. Pemerintah Provinsi Banten akan terus memperkuat kerjasama antar daerah untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Banten. Pemerintah Provinsi Banten bekerjasama dengan pemerintah Kota Serang dalam bidang pembangunan, pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik untuk penataan kawasan strategis Kota Serang sebagai etalase Provinsi Banten. Hal tersebut diungkapkan penjabat Sekda Provinsi Banten Virgoyanti saat menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Serang memperingati Hari Jadi Kota Serang ke-16 tahun 2023 di ruang rapat paripurna DPRD Kota Serang, Kamis 10 Agustus 2023. Dikatakan Virgoyanti, bentuk kerjasama antar daerah dengan Kota Serang dalam pembangunan berkelanjutan di Provinsi Banten berfokus mulai dari kerjasama dalam pengendalian pertumbuhan penduduk, pengelolaan prasarana fasilitas pendidikan, kesehatan, jaringan transportasi makro, kerjasama dalam pengelolaan dan pendistribusian pusat-pusat logistik hasil-hasil industri kecil, dan lain-lain. Sebagai ibu kota provinsi, Kota Serang merupakan penyangga pusat pemerintahan provinsi berada. Untuk itu, diperlukan sistem jaringan jalan dan transportasi yang baik sebagai persyaratan dasar untuk mendukung pertumbuhan daerah. Nah, warga seluruh Banten, demikian Banten Sepekan yang sudah kami informasikan hanya untuk warga seluruh Banten. Nantikan Banten Sepekan berikutnya. Bye-bye.